Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Syifa dengan NIM 12370200035 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sederhana dengan judul koloid pelindung untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum kimia dasar. Apa itu koloid pelindung? Sedikit pengertian dari koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Tujuan dari praktikum saya kali ini yaitu untuk mengetahui sifat dan cara kerja dari koloid pelindung dalam suatu larutan, terutama dalam cara mengangkat kotoran pada piring kotor atau alat makan kotor dan baju kotor. Maka dari itu, untuk mengetahui sifat dan cara kerja dari koloid pelindung itu sendiri, kita harus mengetahui prinsip kerja dari koloid pelindung. Prinsip kerja koloid pelindung yaitu melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi dengan cara membentuk lapisan di sekeliling koloid yang dilindungi agar koloid tersebut tetap bermuatan stabil. Untuk mengetahui lebih lanjut cara kerja dari koloid pelindung, mari kita lakukan praktikum sederhana kali ini. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah minyak goreng, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah kecap manis, yang keempat sabun atau deterjen, dan yang terakhir adalah susu. Untuk alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu 3 buah sendok pengaduk dan 3 buah gelas atau wadah. Langkah pertama, isi ketiga gelas masing-masing dengan air dan minyak. Langkah kedua, isi gelas pertama menggunakan kecap manis, lalu aduk. Gelas kedua dituangkan atau ditambahkan dengan susu, lalu diaduk. Gelas ketiga, tuangkan sabun, lalu aduk hingga merata. Dapat diamati hasilnya pada gelas pertama yang dituang dengan kecap tidak dapat menyatukan minyak dengan air dan hanya merubah warna daripada air itu sendiri. Pada gelas yang kedua yang dicampurkan dengan susu juga sama, bahwa susu tidak dapat menyatukan air dengan minyak dan hanya merubah warna daripada air itu sendiri. Sedangkan pada gelas ketiga yang dicampur dengan sabun, terbukti bahwa sabun dapat menyatukan air dan minyak. Larutan pertama yang dicampur dengan kecap, minyak dan air tidak dapat bersatu. Hal ini disebabkan karena kecap mengandung campuran homogen serta bersifat nonpolar, karena sebagian besar pada kecap tersebut mengandung asam amino, sehingga kecap tidak dapat mencampurkan air yang bersifat polar dan dengan minyak yang bersifat nonpolar. Dan pada larutan yang kedua yang dicampur dengan susu juga tidak dapat menyatukan minyak dan air. Hal tersebut dikarenakan susu merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya lemah dan fase pendispersinya adalah air. Dan sebagian besar daripada susu itu mengandung lemak nabati sehingga bersifat nonpolar dan tidak mampu berikatan dengan air yang bersifat polar dan minyak yang bersifat nonpolar. Sehingga susu tersebut hanya dapat berikatan dengan air yang bersifat polar, namun tidak dapat berikatan dengan minyak yang bersifat nonpolar. Ada campuran yang ketiga yang dituangkan atau dicampurkan dengan sabun, air dan minyak yang ada di dalam gelas tersebut bersatu. Hal tersebut dikarenakan sabun merupakan salah satu emulgator atau senyawa yang memiliki gugus polar dan nonpolar yang dapat menstabilkan emulsi, sehingga mampu mengikat zat polar berupa air dan zat nonpolar berupa minyak. Emulgator dalam sabun ini memiliki kepala yang bersifat hydrophilic atau water loving dan ekor yang bersifat hydrophobic atau water hating. Dengan begitu, bagian kepala yang bersifat polar
akan lebih suka berikatan dengan air yang bersifat polar. Dan bagian ekor yang bersifat nonpolar akan lebih suka berkaitan atau berikatan dengan minyak yang bersifat nonpolar. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa ketika sabun dicampurkan atau dilarutkan ke dalam air, sabun itu akan bekerja seperti emulgator. Dan itulah sebabnya mengapa kotoran seperti lemak dan minyak membandel pada piring atau alat makan yang sudah digunakan bisa hilang ketika dicuci menggunakan sabun. Begitu juga pada pakaian kotor yang ketika dicuci, kotoran tersebut akan hilang karena dicuci menggunakan sabun. Dari praktikum ini juga berlaku hukum like dissolve like yang menyatakan bahwa larutan polar tidak akan bisa berikatan dengan larutan non-polar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.